Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 30 Desember dalam Oktav Natal. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran Putra-Mu memberikan daya pembaharu. Semoga kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia membebaskan kami dari perbudakan manusia lama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kuasa, kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yohanes dalam suratnya yang pertama mengajak para pengikut Tuhan untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi yang tenggelam dalam aneka urusan hidup sekarang. Kita juga mesti selalu mengarahkan diri pada urusan surgawi dan kehidupan kekal. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerinduan akan Tuhan seperti itulah yang mendorong Hana menghabiskan hari-hari hidupnya di sekitar Bait Allah. Nabi perempuan itu hingga usia tuanya menantikan penghiburan Tuhan bagi Israel dengan berdoa dan berpuasa setiap hari. Hana pun bersuka cita karena bertemu Tuhan dalam perjumpaan dengan kanak-kanak Yesus di Bait Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tentu tidak dapat menghindari aneka kesibukan pekerjaan dan urusan-urusan duniawi untuk kehidupan kita saat ini. Namun, semuanya itu tidak boleh membuat kita lalu lupa akan kehidupan abadi yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Dari seluruh
perjalanan pesiaran hidup kita itu. Maka di tengah kesibukan kita, baiklah hati kita ini tetap terarah kepada Tuhan. Lewat doa berdoa kita, lewat mati raga kita, lewat puasa yang kita jalani. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita selalu dimampukan untuk selalu berharap kepada Tuhan yang selalu akan mendampingi, membimbing kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putramu mengantar kami pada perjumpaan denganmu. Karena Dialah sumber penghiburan, penuntun bagi kami dalam perjalanan pesiarahan hidup ini. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Di langit awan hening, terdengar nyanyi dan suling pada para gembala. Datang warta bahagia, sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Lekaslah gembala menghadap Yesus Sang Putra, tua miskin yang papa, tanda kasih cintanya. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Rio dan nadi padang, gembala bersukacita, mencari dalam kandang Yesus anak Maria. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Domba-domba pun serta bersujud bakti padanya. Hilang musnah durbala, rendah hati meraja. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.